Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan 5,5%. Kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor, impor, serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat. Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja, pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi nasional. Sementara itu, peningkatan konektivitas nasional dan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Talk to iNews. Sekarang kita bicara soal hal yang berlanjut dari tadi, tapi spesifik soal ekonomi, pidato terakhirnya Presiden soal nota keuangan, dan ada tambahan narasumber, Pak Haryadi Sukamdhani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo. Selamat malam, Pak. Malam, Bang Nursi. Malam, Kita ketemu lagi, bicara dwelling time, bicara daging sapi. Sekarang kita bicara makro, tapi ada urusan sama mikro juga nanti. Ya, okay. Saya ke Pak Haryadi dulu. Optimiskah dengan apa yang disampaikan oleh Presiden di antara soal pertumbuhan ekonomi 5,5%? Dari pengusaha gimana melihatnya? Kalau kita melihatnya pertama adalah dari angka pertumbuhan ya, 5,5%. Kalau menurut pandangan kami masih realistis. Oke. Tadinya kita sempat berpikir mau ditaruhnya di atas 5,5. Kalau di atas 5,5 kemungkinan pasti akan jadi masalah. Tapi kalau 5,5 kita masih memandang masih bisa kita kerjakan. Lalu dari segi inflasi juga dipatok kira-kira sekitar 4,5 kalau saya nggak salah. 4,7 ya, 4,7 itu juga kita 2-3 tahunnya juga angkanya juga segitu. Nah mungkin kalau saya menekankan di masalah pajak aja, target penerimaan di pajak itu kalau nggak salah 1.580 sekian, naik 5% dari target yang 2014. Nah, 2014 sendiri itu targetnya cukup tinggi. Jadi kalau saya memandang bahwa pemerintah juga harus siap kalau besok tidak tercapai, itu memang harus siap dengan ya defisitnya harus diperlebar lagi. Kan ini kan sekarang 2,1%. Nah, menurut pandangan kami adalah yang paling penting infrastruktur yang sudah vital yang harus dilakukan itu jangan terganggu lagi dengan alasan dari penerimaan kurang. Itu yang harus dijaga, karena pandangan kami adalah membuat pinjaman baru tidak apa, karena pada waktu ke depan pasti itu kita akan perlu gitu. Jadi kalau soal pajak kelihatannya optimis karena ada Pak Darmin gitu ya yang pengalaman sebagai dirjen pajak menggenjotnya luar biasa di masa beliau. Iya. Mungkin bukan optimis. Iya, terlalu tinggi, tapi mungkin Presiden optimis karena itu gitu. Poinnya adalah jangan sampai nanti kalau nggak diterima, kalau penerimaannya turun lalu kita stuck itu juga jangan. Nggak apa-apa, minjam itu nggak apa-apa, diperlebar defisitnya nggak apa-apa, karena kalau infrastruktur yang vital itu pasti kita perlu. Gitu. Dan kalau tadi pertanyaan kan kira-kira dari dunia usaha optimis nggak? Harus optimis. Harus optimis dunia usaha sih. Kalau saya kembali dulu. Optimis. Bang, kalau Prof Tito tadi bilang nggak bisa 5,5, nggak bisa, itu kata Prof Tito. Sulit saya bilang. Oh sulit. Saya nggak bilang nggak bisa. Oh, ya, ini susah sekali ya. Bang Nursi. Kita nggak bisa langsung lihat 5,5 tanpa melihat prestasi 2015. Kita nggak bisa melihat prestasi 2015 tanpa melihat 2014 dan situasi dalamnya. 2014 di kuartal terakhir 2014 saya menyebut 2015 pertumbuhan tidak akan lebih dari 4,8. Dalam presentasi saya di berbagai lembaga, saya berani dengan tegas menyatakan pertumbuhan ekonomi 2015 5% plus minus 0,2. Artinya dia akan bergerak 4,8, 4,9, paling top 5,2 posisi. Apa indikatornya? Indikatornya yang sejak akhir 2008, awal 2009, currency war menajam. Dan terbukti. Jadi saya teriak currency war itu bukan sekarang seperti kebanyakan orang. Saya teriak currency war itu sejak akhir 2008, awal 2009. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Karena Amerika kalah perang industri manufaktur dengan Cina. Alat berikutnya bagi Amerika adalah cuma satu, currency war. Karena itu Timothy Geithner, Menteri Keuangan pertama Obama, menyatakan Cina melakukan manipulasi nilai tukar. Alat berikutnya adalah currency war, perang nilai tukar. Nah, perang nilai tukar diindikasikan jelas dengan quantitative easing, gitu loh, makin kelihatan. Nah, Indonesia tidak mampu menghadapi itu. Terbukti hari ini. Porto value investment keluar dari Indonesia, sehingga neraca pembayaran Indonesia hari ini minus 2,9 miliar US dollar. Karena total transaksi finansial kita negatif nih.
dengan posisi yang namanya neraca pembayaran udah kayak gini. Indikatornya dari total investasi portofolio keluar di 2,1 miliar. Net selling asing, bagaimana asing menjual habis-habisan, itu jauh lebih besar daripada net buying, daripada membeli posisinya. Karena kita main di industri keuangan nih kan posisinya. Oke, berarti, apalagi kemudian current account deficit transaksi berjalan ini juga tidak teratasi. Saya ingin mengatakan 2016 dihadapi oleh 3 masalah, 3 defisit. Defisit APBN, defisit neraca pembayaran, defisit neraca berjalan. Dengan defisit itu maka perhitungan besar menjadi berapa kalau gitu perhitungan perkiraannya. Saya bilang sekarang, dalam dugaan saya dia akan bergerak 5,2 plus minus 0,2. Jadi dia paling top 5. Oke. Paling top 5, nggak mungkin Anda kejar 5. Paling top nanti juga nggak bisa 5,5. Anda bisa top 5,4, gitu loh posisinya. Apa indikator berikutnya? Sampai seberapa jauh yang namanya sektor keuangan, dalam hal ini mikro keuangan yang dimainkan oleh JK dan perbankan, itu bisa menginjeksi likuiditas ke pasar. Industri keuangan akan bilang, nanti dulu, saya punya risiko cukup besar di tengah yang namanya situasi global masih belum jelas. Jokowi menyatakan, perekonomian global membaik, siapa bilang? Tidak ada yang punya jaminan Amerika akan mengalah gitu loh. Saya ke Mas Arief. Mas Arief pasti udah gatel pengen komentari, ingin segera merespon gitu ya. Karena pasti Mas Arief terlibat di angka-angka ini. Apa yang mau Anda komentari terhadap dua orang dari sudut pandangnya masing-masing, pengusaha dan juga Bang Nursi dari sisi pengamat? Kalau kita bicara APBN ya dan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden kepada DPR, maka kemudian itu kita bicara yang paling dominan di sana adalah kebijakan fiskal. Karena kita bicara dalam sisi penerimaan negara dan sisi belanja negara. Walaupun kemudian di dalamnya ada asumsi makro tentang nilai tukar yang melibatkan kebijakan moneter, itu bertemunya dalam bauran kebijakan moneter beserta dengan fiskal. Yang pertama, dalam APBN 2016 ke depan, ada hal-hal yang menunjukkan transformasi yang signifikan terhadap penguatan fondasi perekonomian Indonesia. Kita menyadari bahwa Indonesia saat ini mengalami satu ketimpangan golongan antar pendapatan gitu ya, golongan pendapatan yang ditunjukkan oleh Gini ratio. Kemudian ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Dan ini ditunjukkan oleh semangat politik anggaran yang berbeda dari yang lalu. Baru pertama kali dalam sejarah APBN ya, sejak zaman Orde Reformasi, kita membangun satu mekanisme belanja APBN yang transfer ke daerah itu, ya belanja untuk ke daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja di tingkat kementerian lembaga ataupun pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komitmen kita untuk membangun infrastruktur seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Haryadi Sukamdhani. Ada kurang lebih sekitar 311 triliun yang disiapkan untuk membangun infrastruktur di 2016 yang akan datang. 3.011 triliun itu diantaranya dipergunakan untuk memastikan 34.000 kilometer jalan di seluruh Indonesia itu dapat terpelihara dan hampir 400 kilometer jalan baru yang terbangun dan teraspal. Kemudian memastikan 76 juta ton beras dapat dipanen sehingga kita tetap menjaga swasembada pangan. Belum lagi yang terkait dengan pelabuhan dan seterusnya begitu. Kemudian dalam aspek kesejahteraan rakyat, karena memang tujuan kita yang paling utama tadi membanjiri pasar dengan likuiditas agar tidak kering, rakyat memiliki daya beli yang tetap bertahan, maka pemerintah juga mengeluarkan satu kebijakan kondisional cash transfer, semacam mekanisme bantuan tunai bersyarat kepada 6 juta rumah tangga selama 12 bulan. Ini semua akan menjadi modal dasar kita untuk menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan. Selain itu dari sisi kebijakan juga, kita juga sudah sepakat ya pemerintah ketika APBN ini disahkan secara cepat juga nanti bersama-sama dengan DPR, tentu saja diharapkan bisa selesai di awal Oktober, itu daftar isian pelaksanaan anggaran sudah dapat terselesaikan segera dan November itu tender-tender sudah bisa dimulai dan per Januari proyek sudah bisa dilaksanakan. Jadi langkah-langkah untuk seperti tahun ini yang penyerapan dan langkah-langkah untuk menuju tingkat pertumbuhan katakanlah seperti itu kalau kita anggap itu sebagai sebuah sasaran ataupun asumsi dari APBN itu
kita berusaha di triwulan pertama itu kita persiapkan sejak triwulan akhir 2000 tahun anggaran di 2015 ini, sehingga kemudian daya ungkitnya itu dapat dirasakan ya oleh kita secara keseluruhan, oleh dunia usaha per 1 Januari 2016 yang akan datang. Itu idealnya dalam rencana. Prof, dari sisi Prof ini kan lihat kebijakan elit, tapi juga lihat masyarakat gitu ya. Kalau Prof itu kalau dari sisi masyarakat, menurut Prof masih kejaga nggak nih rakyat tuh soal optimismenya? Ya, yang dipaparkan oleh Mas Arief ini kan bagus semua gitu ya. On paper bagus semua. Udah selesai, Pak Tinal, udah nggak usah talk show lagi gini. Ya, bagus semua gitu ya. Udah jadi Menteri Keuangan ya? Iya, bagus semua. Tapi realisasinya kan, bagaimana? Coba lihat RRT baru bersin haji 1,9%, udah anjlok 3,5%. Rupiahnya begitu anjlok, terus dia bersin lagi yang kedua kali lagi gitu kan. Ini RRT masih akan deflasi terus sampai 10% minimal, 10 atau 12%. Saya baca di Wall Street Journal gitu ya. Waduh, ini Indonesia ini parah nih. Terus lagi ekonomi Amerika ya. Makin kuat berarti US makin kuat kan, US makin kuat, ini makin anjlok lagi. Jadi di bidang implementasi, kalau perencanaan semua bagus-bagus semua gitu ya. Bagaimana ya Mas Arief ya, sampai hari ini tadi Pak Jokowi mengatakan penyerapan anggaran baru 26,2%. Hah? 46. Saya keliru. Nah, satu hal mengenai pajak, saya 1000% setuju dengan Pak Haryadi. Ini terlalu over optimism. Yang sekarang saja target 2015 pasti tidak tercapai. Terus dinaikkan lagi untuk target 2016 1.565 triliun. Ini juga aduh over optimism. Tadi Pak Haryadi mengatakan kalau nggak tercapai gimana? Enak aja Pak Haryadi mengatakan kita mesti ngutang. Defisit, ya, ya. ngutang gitu kan. Saya maaf anti utang saya ya. Ingat Mas Arief, ingat Mas Haryadi, Trisakti. Ini Jokowi Ibu Megawati ngerti tidak Trisakti apa artinya gitu ya. Aduh, saya sih cemas sekali. Meskipun untuk infrastruktur Pak Haryadi, utangnya bagaimana Pak? Setiap tahun kita bayar bunga itu 150 M kira-kira gitu ya. Triliun. Akan makin bengkak lagi. Dikit, Pak. Waktu itu Sri Mulyani sudah mengatakan kita punya APBN ini susah bergerak karena bayar utang, bayar bunganya makin besar. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, tadi kan ada penekanan, waktu itu kita juga pernah ada sesi diskusi di sini dengan Menteri Keuangan dan menekankan bahwa ke depan itu memang harus ngebangun infrastruktur sama manufaktur berbasis sumber daya alam gitu ya. Arahnya sesuai nggak dengan apa yang disampaikan dari Prof Cipta antara yang disampaikan dengan yang dilakukan? Pak, ini deh pengalaman empiris teman-teman pengusaha Jadi sejauh ini. kalau kami di dunia usaha, hutang itu bukan sesuatu hal yang tabu. Betul. Justru itu adalah instrumen kita untuk melompat lebih tinggi kan gitu. Tapi memang harus dikelola dengan hati-hati. Nah sekarang ini masalahnya pilihan kita kan nggak banyak. Sesuatu yang ya mohon maaf ya, bukannya kita mempermasalahkan pemerintah yang lalu, tapi kan harusnya ini dibangun 10 tahun yang lalu, di mana waktu itu kita juga memberikan roadmap dan tapi kan nggak dikerjain. Nah sekarang kalau hari ini nggak dikerjain lagi, terus nanti mau jadi apa gitu kan? Akan menjadi menurut pandangan kami akan lebih parah lagi. Justru dengan situasi kondisi yang seperti ini memang harus ada prioritasnya mana yang dipilih yang paling penting. Misalnya contoh listrik lah. Kita kalau mau tumbuh nggak ada listrik juga susah. Lalu juga irigasi yang kalau nggak diberesin juga bisa kita problem dengan pangan. Akhirnya misalnya jadi kayak susah gitu. tuh pilihannya. Nggak susah. Listrik irigasi. Ya kan artinya kan harus dilihat bisa dari paketnya listrik juga bisa dilihat mana yang paling prioritas. Seperti misalnya sekarang lebih banyak problem juga di internal pemerintah. Sebetulnya kan saya lihat di birokrasinya. Orang yang mau invest di listrik itu banyak, Mbak. Tapi ya, itu dia birokrasinya terlalu berbeda. Akhirnya orang juga menunggunya masa ngurus izin sampai udah dari 900 hari dipotong-potong 256 hari itu kan habis setahun juga. Nah, kita lanjutkan sesaat lagi masih soal ekonomi, dan kalau Anda memberikan komentar silahkan di anyustv.mobile.com. Kami segera kembali ya.